Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin, wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Wa qala ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhan nasu u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Qaddimu a'malakum lidaril akhirah tajidu 'indaha fawza wan najah. Amma ba'd. Hadirin kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ikraman yang mulia kepada guru kita bersama, Abah selaku imam besar masjid yang kita cintai ini, dan juga ikraman yang mulia kepada guru kita bersama Bapak Gusi, dan juga guru kita bersama Tengku Imum, serta seluruh perangkat desa, dan juga seluruh alim ulama, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, serta guru-guru kami semua, pimpinan daya dan juga pimpinan balai pengajian. Semoga kita semua dalam menjalani hari demi hari di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan akhir daripada seluruh kegiatan amaliyah kita menjadi hamba yang la'allakum tattaqun, dan juga kita menjadi hamba yang mana hamba tersebut ialah hamba yang mendapat ridha, kasih dan sayang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, hari ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita masih diberikan umur yang panjang, kita masih diberikan sedikit kesehatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin banyak di antara saudara kita yang hari ini terbaring di rumah sakit. Banyak di antara saudara kita yang hari ini terbujur kaku di ruang ICU. Dan banyak pula daripada saudara dan saudari kita yang hari ini mereka semuanya telah berada di alam barzakh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan bagi mereka yang telah berada di alam barzakh, bagi mereka yang sedang berada di rumah sakit, bagi mereka yang sekarang fisiknya telah serba dengan kekurangan, mereka dimintakan untuk sehat kembali. Bagi mereka yang berada di alam barzakh, mereka mempunyai sebuah keinginan, mereka mempunyai sebuah cita-cita
Apakah cita-cita daripada saudara kita, orang tua kita telah kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala? Mereka memiliki sebuah cita-cita untuk kembali ke dunia ini sebentar saja. Apakah tujuan mereka kembali ke dunia ini? Fa asaddaqa wa akum minas salihin. Kami ingin bersedekah ya Allah, dan juga kami ingin melaksanakan amal-amal yang salih. Maka kita yang telah berada di rumah Allah pada pagi hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan kepada kita nikmat. Salah satu nikmat yang Allah berikan, kita dapat menyempurnakan Ramadan selama 1 bulan penuh. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan dengan ibadah Ramadan yang telah kita kerjakan bersama-sama sebagaimana janji Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila dalam bulan Ramadan nanti kita berpuasa, kita melaksanakan ibadah yang telah kita lewatkan bersama-sama, ujung ayatnya Allah memegang la'allakum tattaqun, semoga kita semua menjadi hamba yang takwa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Takwa, satu kalimat yang terdengar sangat simpel, tetapi untuk mencapai predikat takwa itu butuh perjuangan yang sangat besar. Maka yang bisa menentukan seseorang itu menjadi hamba yang takwa, yang bisa menentukan seseorang itu hamba yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala itu sendiri. Tidak ada jaminan si ahli ilmu akan menjadi orang yang mulia. Tidak ada jaminan seorang yang dermawan dan kaya raya akan menjadi mulia. Tidak ada jaminan seseorang yang memiliki pangkat dan jabatan yang sangat besar akan menjadi mulia. Tetapi kemuliaan itu semua akan kita dapatkan apabila kita mampu melaksanakan garis-garis haluan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita manusia mudah berjanji, tetapi kita manusia juga mudah mengingkarinya. Kita berkata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surah Iftitah yang selalu kita baca pada salat, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Kita mengatakan bahwa sungguh ya Allah, salatku, wa nusuki, hidupku, wa mahyaya, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, matiku, lillahi rabbil alamin. Itu semua karena kehendak daripada Engkau ya Allah, Maha Pencipta, yang merupakan Raja bagi seluruh makhluk maupun umat manusia yang hidup di atas permukaan dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Tapi apa yang terjadi? Seiring waktu berjalan, kita mengatakan bahwa salat kita, ibadah kita, hidup kita, mati kita itu merupakan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi banyak sekarang manusia yang beribadah bukan karena Allah, yang salat bukan karena Allah, yang hidupnya juga bukan karena untuk kepentingan agama Allah,
yang sama sekali dia tidak pernah memikirkan akan tujuannya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua hal tersebut yang sangat dibenci, dan juga dua hal tersebut yang sangat ditakuti oleh umat manusia. Hamidina biadayan dan aikem pelemun dan hanggalai kepada dua hal tersebut. Padahal dua hal tersebut akan meringankan nanti di saat kita berada di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dua hal tersebut akan meringankan kita. Apa dua hal tersebut yang sangat ditakuti oleh umat manusia, yang mana umat manusia tidak ingin mendengar, bahkan umat manusia ingin agar dijauhkan dari dua hal tersebut? Yang pertama, kematian. Hanya orang yang tidak mati, hanya orang yang karena cita-cita ya Allah diberi ilmu maka meninggal, ya Allah tunjuk pulang anak. Semua kita ingin hidup lebih lama lagi di atas permukaan dunia ini. Padahal dengan bertambahnya umur kita dari satu hari ke satu harinya, akan bertambah lama lagi kita berada di mahkamah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila terkadang dalam umur yang Allah berikan bisa kita pergunakan kepada jalan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam umur yang Allah berikan bisa kita pergunakan kepada jalan agama Allah, membantu orang lain, memberikan ilmu kepada orang lain. Oke. Tetapi bila dari hari demi hari dalam kita menjalani menaungi bahtera dalam dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala ini, maka hari demi hari kita poles dengan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita tidak bermaksiat dengan mengambil milik orang lain, kita tidak bermaksiat dengan amanah yang Allah titipkan berupa jabatan maupun harta. Kita bisa bermaksiat dengan anggota panca indera kita. Kita bermaksiat dengan mata, kita bermaksiat dengan kaki, kita bermaksiat dengan tangan, kita bermaksiat dengan telinga. Alhamdulillah, apabila kita selalu berada di rumah Allah, mampu menjaganya, mampu menjaga mata, mampu menjaga tangan, mampu menjaga telinga, mampu menjaga mulut, dan mampu menjaga kaki, apakah kita mampu mengontrol hati kita untuk selalu berbaik sangka kepada pemimpin kita, kepada orang-orang tua kita, kepada handai taulan, kepada kerabat kita? Apabila hati ini tidak bisa kita bersihkan, maka apabila ada sangkutan kita dengan sesama manusia, Allah memerintahkan kita untuk meminta maaf kepada manusia tersebut. Hari ini kita bermaksiat kepada Allah, hari ini kita berbuat dosa kepada Allah, mudah Pak. Di saat tengah malam buta nanti semua manusia tertidur, pulas kita bangun. Di saat kita bangun, kita bermunajat, bertaubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan mengampuni kita. Tetapi dosa yang pernah kita kerjakan kepada saudara kita, kepada masyarakat kita, kepada jamaah kita, kepada keluarga kita, kepada siapa?
kita harus meminta maaf hanyalah kepada orang tersebut, bukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila hari-hari yang kita lalui, umur yang Allah berikan kepada kita makin panjang, dengan umur tersebut kita tidak bisa mengontrol hati kita, maka umur tersebut akan memperlambatkan kita di mahkamah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk dengan para sahabat. Rasul bercerita, "Wahai sahabatku semuanya, nanti setelah manusia ini dibangkitkan di hari yaumil qiyamah nanti, kita semua berada di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana kita manusia akan terkatung-katung. Kita tidak tahu ke mana arah harus melangkah. Kehidupan manusia pada saat itu nafsi-nafsi. Seorang ayah tidak tahu bagaimana nasib anaknya. Seorang suami tidak ingin tahu bagaimana nasib istrinya. Seorang anak pun tidak akan hiraukan bagaimana perkembangan ayah dan ibundanya. Karena pada saat itu, di saat dibangkitkan di hari yaumil qiyamah, Allah mencabut pada manusia itu dua hal. Yang pertama, sifat malu Allah cabut hana malele. Mubajekan benung dan sikrek bak badan kedeopan Bandung, kita telanjang bulan nanti di sana. Tidak ada rasa malu sedikit pun. Yang kedua, Allah cabut rasa setia. Kecuali pada seorang manusia yang Allah tidak cabut dua hal tersebut. Beliau adalah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul dalam setiap hal nanti di hari yaumil qiyamah di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala, di saat semua manusia nanti sibuk dengan kehidupan diri sendiri, tapi manusia yang paling sibuk nanti di yaumil qiyamah yang bukan memikirkan dirinya, keluarganya, ialah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia berlari di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mencari dan mengejar kita, umatnya, agar kita tidak sampai melangkah kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasul berkata kepada para sahabat, "Sahabatku sekalian, nanti di padang mahsyar Allah Subhanahu wa ta'ala, di arasnya Allah Subhanahu wa ta'ala nanti akan ada dua buah mimbar, sebelah kanan dan sebelah kiri. Mimbar sebelah kanan di samping aras itu adalah milik Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sedangkan mimbar yang ada di sebelah kiri, kata Rasulullah, itu adalah milikku, wahai sahabatku semuanya." Sehingga para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, kiban cara Nabi Ibrahim radunun radwi ya Allah, bahwa engkau ya Rasulullah merupakan khatamul anbiya, penutup segala nabi, imamul anbiya, imam bagi segala nabi, dan merupakan engkau ya Rasulullah manusia yang paling agung dan mulia di atas permukaan dunia ini. Bagaimana itu bisa terjadi ya Rasulullah?" Rasul menjawab, "Wahai sahabatku semuanya, jalan ataupun mimbar yang ada di sebelah kanan aras itu milik Nabi Ibrahim alaihissalam, karena sebelah kanan aras itu merupakan jalan menuju surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sedangkan mimbarku berada di sebelah kiri," kata Rasulullah, bahwa jalan sebelah kiri itu merupakan jalan untuk menuju neraka Allah Subhanahu
mengawasi mereka. Karena mereka memang sudah menjadi umat yang terbaik, yang selama hidupnya mereka masih selalu senantiasa beribadah, berubudiyah kepada Allah. Tapi nanti di sebelah kiri aras, jalan menuju kepada neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, jalan itu akan banyak dilalui oleh umatku. Mereka-mereka yang minim amal ibadahnya, mereka-mereka yang minim salawatnya, mereka-mereka yang minim kepada salatnya, mereka-mereka yang gemar melaksanakan bermaksiat selama mereka hidup di atas dunia Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Aku akan bisa melihat mereka, dan aku meminta kepada malaikat penjaga neraka, wahai malaikat, jangan masukkan mereka, karena mereka merupakan bahagian daripada umatku. Jangan masukkan mereka dalam neraka-Mu ya malaikat. Sehingga malaikat maut berkata, ya Rasulullah, kami para malaikat hanya satu, yaitu mendengarkan titah perintah daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun daripada mimbarnya dan sujud mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar umat-umatnya nanti tidak masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Allah mengabulkan permintaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memerintahkan malaikat Malik Zabaniyah untuk mengeluarkan mereka, untuk melaksanakan timbangan kembali di mizan Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada saat itu malaikat mulai menimbang untuk kedua kali amalnya di pintu neraka. Pada saat itu di saat malaikat penjaga neraka menimbang kembali amal manusia tersebut umat Muhammad, maka Nabi Muhammad tahu bahwa umatnya itu minim amal, minim sekali selama hidup di dunia ini. Maka Rasul menambahkan amaliyahnya agar lebih berat kepada kebaikan, yaitu Rasul menambahkan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita umatnya. Sehingga dengan syafaat daripada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka umat Muhammad akan berputar haluan menuju kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia nanti bertanya, wahai Tuhan, wahai Syekh, wahai Bapak, siapakah engkau yang mampu mengeluarkan kami dari neraka Allah hingga masukkan kami dalam syurga Allah Subhanahu wa ta'ala? Sehingga manusia tidak kenal dia siapa Rasulullah, karena selama hidupnya dia tidak pernah, bahkan jarang untuk berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga Rasul berkata, wahai umatku, akulah nabimu, akulah orang tuamu, akulah manusia yang dimana manusia lain tidak dapat membantu manusia lainnya, tetapi pada hari ini Allah memberikan kekuatan kepadaku untuk dapat membantu seluruh daripada umat-umatku agar tidak tersesat ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala, agar bisa berbalik kepada syurga Allah Subhanahu wa ta'ala hanya dengan syafaat daripada baginda Rasulullah. Akulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka hari ini kita selalu berharap syafaat, tetapi sejauh mana telah bibir ini dibasahi dengan selawat kepada baginda Rasulullah? Ini jawaban ada pada hadirin yang berbahagia. Dan selanjutnya Rasul mengatakan, ada hal yang kedua yang sangat ditakuti oleh manusia dan manusia tidak mau mendengarnya hal tersebut. Yang pertama adalah kematian, yang kedua adalah kemiskinan. Anak orang tak ada miskin tu. Mendung orang ada orang kata cita-cita kaya, cita-cita nak rumah roh, cita-cita nak motor roh, cita-cita nak Honda kabur ilmu, tabungan sekian. Semua manusia inginkan
tetapi banyak kekayaan yang Allah berikan kepada umat manusia dalam berbentuk istidraj, bukan sebagai rahmat dan juga bukan sebagai nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita yang telah diamanahkan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diamanahkan kekayaan jabatan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita telah diamanahkan kesehatan, tubuh yang kuat, keluarga yang hebat. Yakinlah suatu saat apa yang kita miliki akan kita pertanggungjawabkan. Tidak ada satupun yang terlewat daripada hukum Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya adil kepada manusia, adil yang dimaksudkan dalam agama ialah bukan hanya kepada masyarakat saja, tetapi kepada semua makhluk, binatang, makhluk Allah lainnya yang hidup di atas dunia ini. Ini akan diminta pertanggungjawaban kepada kita semuanya, dan tidak ada yang mampu terlewatkan satu apapun di dalam mizan Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagai kesimpulan, hadirin yang berbahagia, selagi Allah belum pisahkan ruh dengan jasad kita, selagi nyawa kita belum sampai kepada ghargharah kita, mari senantiasa kita perbanyak amaliyah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita memperbanyak ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga Ibnu Abbas berkata, hari raya yang sesungguhnya kepada umat manusia bukanlah hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Hari raya sesungguhnya bagi umat manusia, umatku, kata umat Rasulullah, kata Ibnu Abbas, ialah di mana manusia itu mengawali paginya dan mengakhiri malamnya. Dia bangun di saat fajar dan dia tidur di saat terbenam bulan ataupun matanya terpejamkan. Antara dari awal sampai akhir dia tidak melaksanakan satu dosa kepada Allah, dia tidak melaksanakan satu maksiat kepada Allah, dan dia tidak pernah dicatat oleh malaikat satupun kesalahan dari pagi hingga malam hari. Kalau itu bisa kita lakukan dengan cara membersihkan diri dan hati kita, maka itulah sebenar-benarnya hari kemenangan, dan itu sebenar-benar hari kegembiraan bagi kita umat manusia. Hadanallah wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.